Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita masih dalam konteks belajar tentang arti kepemimpinan yang sejati. Kita akan belajar apa bedanya mendelegasikan dengan melimpahkan tanggung jawab. Ketika pemimpin menyerahkan tugas kepada anggota tim, biasanya ia melakukan salah satu cara dari dua cara, yaitu mendelegasikan atau melimpahkan tugas. Orang yang melimpahkan tanggung jawab, sesungguhnya dia mengabaikan kepemimpinan saat melakukan itu. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, selalu mempertimbangkan keahlian, kemampuan, dan minat orang yang mengerjakan tugas tersebut. Melimpahkan tugas biasanya terjadi saat orang yang berwenang ingin menyingkirkan masalah atau tugas yang tidak menyenangkan dari meja mereka. Sebaliknya, pendelegasian yang baik memilih dengan cermat orang yang tepat bagi tugas itu. Pemimpin yang baik mempertimbangkan keahlian dan kemampuan yang paling sesuai untuk menunaikan tugas tersebut. Pemimpin yang mendelegasikan dengan baik selalu menetapkan tujuan, memberi wewenang untuk menyelesaikan tugas, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, sambil tetap mendorong si pemikul tugas untuk mengambil langkah-langkah mandiri. Pada akhirnya, pemimpin yang mendelegasikan tugas masih bertanggung jawab memantau tugas tersebut sampai selesai. Jadi, marilah kita menjadi pemimpin yang tetap memiliki tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas apa sih tantangan terbesar di dalam memenuhi kepemimpinan. Tantangan terbesar dalam kepemimpinan ialah mengambil keputusan yang mempengaruhi orang lain. Membuat keputusan yang baik untuk orang lain setiap hari itu akan sulit. Meski mengambil keputusan memang sulit dan menyakitkan, pemimpin harus melakukannya. Mereka masih perlu membuat keputusan awal yang sulit, karena mereka masih perlu membuat keputusan awal yang sulit karena pemimpin yang enggan memutuskan akan membuat para pengikutnya merasa tidak aman. Jika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, bersedialah membuat pilihan sulit dan keputusan yang tidak nyaman. Di antaranya, keputusan berani. Apa yang harus dilakukan? Kemajuan yang diperoleh dengan susah payah seringkali lahir dari keputusan-keputusan sulit yang menggetarkan. Ada kalanya perusahaan, company menghadapi bahaya, dan hanya orang-orang yang siap memenuhi panggilan berani ini yang layak disebut pemimpin.
Keputusan prioritas. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Pemimpin bertanggung jawab memandang jauh ke depan, melihat gambaran besar, memahami visi, dan mengambil keputusan berdasarkan prioritas seluruh tim dan perusahaan atau company. Keputusan perubahan, tindakan mana yang harus diubah? Salah satu peran tersulit dan terpenting dari seorang pemimpin adalah menjadi agen perubahan demi kepentingan tim dan demi kepentingan perusahaan atau company. Kebanyakan orang tidak menyukai perubahan. Mereka takut dan sangat menentangnya. Tapi pemimpin perlu memberikan didikan dan daya dorong yang mencetuskan perubahan. Lalu keputusan kreatif. Langkah apa yang mungkin diambil? Kadang pengambilan keputusan yang sulit menuntut pengalaman. Namun seringkali yang dibutuhkan sesungguhnya adalah kreativitas dari pemimpin. Jadi berpikirlah kreatif, karena itu menolong tim menerjang rintangan yang dan serta kita bisa menguasai bidang-bidang yang baru. Lalu keputusan seputar anggota tim. Siapa yang perlu dan siapa yang tidak perlu dilibatkan. Inilah keputusan tersulit karena ini melibatkan anggota tim. Tidak mudah menemukan orang yang tepat untuk tugas tertentu. Lebih sulit lagi memutuskan apakah seseorang masih layak bergabung dengan tim atau tidak. Bahkan proses ini sangat sulit, sangat kompleks, dan kita akan bahas pada pembahasan yang lebih khusus. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, kendati berat sekali, mengambil keputusan adalah hal yang sangat penting di dalam kepemimpinan yang sejati. H.W. Andrews menegaskan, tidak semua keputusan kita bakal menjadi benar. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, jika kita terbiasa mengambil keputusan, pengalaman akan mengasah kemampuan kita untuk menilai, hingga ada titik di mana makin banyak keputusan yang kita buat menjadi keputusan yang benar. Jadi hasilnya kita jadi pemimpin yang baik. Jadi marilah kita berani mengambil keputusan. Salam untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang sejati, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.